Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Kan itu 43 orang pada saat turun dari bukit pemanah, Bapak Ibu sekalian. Itu mereka bilang sama teman-temannya, tuh harta rampasan perang banyak tuh, ayo kita turun ambil yuk, kumpulin. Tujuannya mereka mau ngumpulin, memang orang yang pegang pun tidak boleh ngambil ya. Mereka harus kumpulin, nanti kepimpinan yang akan membagi. Allah SWT memastikan, kalaupun kalian tidak ikut-ikutan ngambil, hai para pemanah gitu kan, yang mengumpulkan di bawah sudah bertugas, dan pada saat dikumpulkan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak akan berkhianat. Allah kasih, dan sudah pernah saya bilang ya, kata kunci supaya berani mau berjihad, kalau memang Allah mudahkan itu satu waktu dikumandangkan dengan izin Allah, dan Allah mudahkan kita ikut insya Allah, maka kata kuncinya adalah ketahuilah teman-teman sekalian, tidak mungkin kita mati kalau ajalnya belum datang. Mau diinjak sama tank kah, mau dilemparin rudal kah, yang tidak masuk di akal manusia, kalau belum ajal tidak bakal mati. Sudah itu konsep keimanan kita. Dan pada saat kita sedang ditusuk oleh musuh, dan memang pada saat itu mati datang, nggak dirasa lagi tusukannya, nggak dirasa lagi tebasannya di leher, nggak dirasa lagi apalah ya, yang disiram mungkin timah lah atau apa, itu nggak dirasa lagi. Karena semua orang yang mati hanya merasakan satu, sakaratil maut. Dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya, dia nggak lihat lagi tuh. Mau ada orang yang terbakar di atas pesawat, pernah saya kasih contoh kan, ditabrak kereta api, tenggelam di lautan, dimakan ikan, dia nggak bilang lagi, aduh kepala saya hancur ditabrak kereta api, enggak. Dia nggak bilang lagi, aduh badan saya sakit dicabik-cabik ikan, enggak. Dia nggak bilang lagi, aduh badan saya panas karena kena api meledaknya pesawat, enggak itu lagi. Semuanya cuma lihat malaikat cabut ruhnya. Orang beriman ruhnya mudah keluar, ya, dan orang kafir ruhnya susah keluar, sakit, selesai, itu konsepnya. Jadi kalau kita faham itu, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Makanya para sahabat yang betul-betul jujur dengan keimanannya, masuk di kancah peperangan memang mau mati. Emang mau mati gitu. Memang mereka cari itu, masuk paling pernah memang berperang. Tahu bahwasanya kalau saya ditusuk pun tidak sakit lagi, udah tidak masalah. Dan memang tidak setengah-setengah. Masuk di kancah peperangan itu memang betul-betul tangannya pun terputus, maju lagi. Pokoknya sampai saya mati, gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Jadi Allah mengatakan kalian dulu, bayangkan ya, Allah gunakan walaqad kuntum. Kalian dulu, Allah bicara sama para sahabat, dan kita juga orang beriman dan baca ini tersentuh semestinya. Allah bicara sama kita semua. Tatamannawna al-maut, kalian dulu mau mati syahid. Min qabli, pada saat dulu dijelaskan antalqahu, sebelum kalian lihat dengan mata kepala. Faqad ra'aitumuhu, sekarang kalian sudah saksikan nih, ini di kancah peperangan, kesempatan nih kata Allah. Wa antum tanzurun, kalian lihat depan mata kepala, ayo buktiin. Ya, dengan siapa yang mau buktiin itu? Ayat 144-nya kata Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ingatlah wahai seluruh orang yang beriman, sahabat dan kita semua, Muhammad itu hanya seorang utusanku saja kata Allah, hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya banyak rasul-rasul. Di Uhud sempat tersebar berita apa? Nabi SAW meninggal. Waktu tersebar Nabi SAW meninggal, banyak sahabat taruh pedangnya. Kata Umar bin Khattab pun berkata, waktu sampai ke telinga saya Nabi SAW meninggal, badan saya semua jadi lemas, tulang-tulang saya semua jadi lemas, saya terduduk di tanah, dan saya meletakkan pedang dan perisai saya. Udah, putus asa, gitu kan? Apa kata Allah SWT? Termasuk Umar bin Khattab dan semua sahabat pada saat itu yang patah semangat lagi. Apa kata Allah? Apakah kalau Nabi itu, Muhammad cuma utusanku saja? Kata Allah. Apakah kalau dia wafat atau dibunuh, kalian murtad meninggalkan agama? Ya. Kalau Nabi kalian yang saya utus itu mati, kalian murtad meninggalkan agama atau balik ke belakang, maksudnya meninggalkan agama, balik kepada kufuran. Barang siapa yang balik ke belakang, maksudnya adalah kufur, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala ya, atau tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah, tidak mengurangi sedikitpun dari kekuasaan Allah. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi ini juga satu hal yang luar biasa ya. Bukan berarti karena jauh dari ustadz,
yang biasa kita dengar ceramahnya, oh iman saya lemah, kan gitu. Enggak bisa, bukan ustadz patokannya. Ilmu yang diterima itu sudah diamalin belum, gitu loh. Itu yang penting. Amalkan dan semuanya karena Allah SWT, maka berbekas di hati itu. Tapi kalau hanya karena lingkungan, hanya karena pengajian, hanya karena ustadz kiainya ada, pas mati kendor semua. Nggak bisa, karena dia juga manusia, dia pasti mati, gitu kan? Apalagi kalau orang yang paham agama, ya berharap mati syahid. Saya dengan izin Allah berharap Allah tutup dengan syahadah, dan semoga juga orang-orang yang ikhlas begitu Allah tutup, gitu kan? Karena kita paham fadilahnya, maka harusnya begitu. Jangan sampai ustadznya mati, kemudian tiba-tiba semuanya jadi kendor, jauh semua dari agama Allah. Karena pada saat itu ada kejadian, ya, sebagian ulama tafsir menjelaskan, waktu tersebar berita Nabi SAW meninggal, maka ada sebagian sahabat yang baru-baru masuk Islam, itu kemudian berpikir untuk menemui Abu Sufyan, lalu meminta pertolongan. Artinya, sudahlah kami nggak mau melawan, gitu loh. Ada di antara sahabat yang sempat terpikir itu. Sementara, ya, orang-orang munafik juga menyebarkan lagi berita bahwasanya Muhammad, ya, kalau seorang nabi nggak mungkin mati. Buktinya mati, berarti bukan nabi kalian. Tambah syok lagi banyak sahabat, gitu kan? Orang-orang munafik. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum mukminin dan juga membantah kata-kata orang munafik itu. Ya, kata-kata orang munafik itu. Tentu ayat ini yang sempat Abu Bakar baca pada saat Nabi SAW meninggal dunia, untuk menenangkan kaum muslim. Nanti kita akan bahas pada saat meninggalnya beliau SAW. Lalu Allah jelaskan teman-teman sekalian, kalau masuk ke medan perang, tadi yang saya bilang gak usah khawatir, tidak bakal mati kecuali ajalnya datang, kan gitu. Tidak sakit lagi kalau memang sudah datang ajal, mau dimutilasi, mau diinjak-injak, gak ada urusannya. Udah gak ada, dirasain itu, gak usah khawatir, gitu kan. Apa kata Allah tentang masalah itu? Ayat 145-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lanjutin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sesuatu yang bernyawa, siapapun yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Mau satu negeri, mau 1 juta orang kita hadapin, nggak bakal mati. Mau dikeroyokin oleh singa, kalau belum ajal, tidak bakal mati. Itu konsep akidah. Mau kena penyakit kanker, mau kena penyakit apa saja yang berat, dokter 10 orang, 100 orang vonis dia akan mati dalam seminggu, tidak mati kalau Allah belum datangkan ajalnya. Itu konsep keimanan kita, nggak boleh ragu dengan masalah itu. Nggak bakal mati. Kata Allah, sosok yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Allah sudah tentukan waktu dan tempatnya. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menghendaki pahala dunia, ya, maksudnya balasan dunia, ya, niscaya kami berikan kepadanya dunia itu. Siapa yang cuma sibuk minta dunia, takut mati, terus berpikir apa usaha apa lagi, tidak mau mengeluarkan bantu orang miskin, Allah silakan, Allah kasih. Dan siapa yang mengharapkan pahala akhirat, mengejar negeri akhirat, kami berikan pula kepadanya akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya. Lalu kemudian juga Allah SWT lanjutin, masih berlanjut ayatnya, ya. Ini terus sampai 179. Ayat 146 kata Allah, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah menjelaskan para sahabat yang kendor imannya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma kalian, sebelum kalian tuh banyak, kata Allah. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersamanya orang-orang yang beriman, pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah, mereka pada saat musibah menimpa mereka di jalan Allah, mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya. Bahkan sebagian ulama menanggapi masalah ayat ini mengatakan, orang-orang yang sangat tebal imannya, memang kuat kepada Allah SWT, biar dia lagi sendiri, musuhnya lagi mengancam apapun, dia menantang lebih besar daripada itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ya, saya ingatkan kembali, pernah ada kisah terjadi di Afghanistan.
Seorang ini tahun 90-an dulu ya, awal jihad besar di sana memang melawan Rusia. Itu kisah nyata. Ada seorang mujahid lagi jalan, malam hari biasanya kalau lagi jalan di perjalanan peperangan itu kita cuma disuruh lihat pundak teman atau ke arah kakinya gitu kan, tidak lihat kiri kanan supaya memang tidak hilang jejak. Sedikit kita menoleh biasanya kalau di hutan itu kesasar. Subhanallah, dengan hikmah Allah mujahid ini kesasar. Dia pas terang keluar, dia tiba-tiba ada di markasnya orang Rusia. Sendirian, ditawan langsung ditangkap. Tahu ini muslim. Umumnya muslim punya ciri khas, ada jenggotnya, mungkin dahinya hitam, ditangkap. Lalu kata pemimpin Rusianya nih, ini memang mereka kejam. Kalau membunuh memang luar biasa. Dia bilang, sebelum saya bunuh kau, kata si pimpinan Rusia ini, sebelum saya bunuh kamu, hai muslim, saya mau tanya, ya, bagaimana caranya kalian mengalahkan tank-tank kami? Sementara peluru kalian, pelurunya waktu itu cuma pelurunya senjata namanya Kalashnikov. Kalashnikov ini senjatanya orang Rusia, waktu itu dianggap yang paling canggih, kecil. Ya, itu mungkin cuma bisa menembus orang, kalau tank nggak bakal tembus lah, istilahnya gitu kan. Tapi kenapa bisa dengan peluru Kalashnikov itu hancur tank-tank kami? Si muslim ini ditantang ya, saya akan bunuh kamu sekarang, nggak bisa kamu lepas. Ya, dan orang-orang Rusia yang terkenal kalau membunuh dia membakar, dia memotong, mau yang kejam-kejam gitu kan, supaya memang orang-orang muslim ini takut gitu. Apa yang terjadi? Si mujahid ini ambil pelajaran. Dia bilang sambil tersenyum, dia bilang, jangankan peluru-peluru kami, diambil tanah, ini pasir, kalau saya lempar di tank kamu terbakar. Itu, jadi dia balik nantang gitu kan. Si pimpinan Rusia bilang ini, mana coba buktinya? Dia bilang baik, kamu mau saya buktiin? Baik. Tapi izinkan saya sholat dulu 2 rakaat. Kata si pemimpin Rusia, sholat sesukamu. Sholat dia 2 rakaat. Ini si mujahid ini berdoa begini, dia cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang, saya bilang, ya Allah, engkau sangat mengetahui tanah itu nggak mungkin membakar tank mereka. Gitu kan? Aku pun tahu itu ya Allah, tapi tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Buktikan kebesaranmu kepada musuh-musuhmu ini. Selesai salam, diambil pasir, dilempar ke tanknya, terbakar. Gitu kan? Dan luar biasanya pada saat terbakar, apinya itu seperti loncat ke tank yang sebelah. Terus terbakar tank-tanknya sampai 10, gitu kan. Satu pasir dilempar. Maka orang Rusia ini bilang apa? Berhenti. Habis tanknya saya. Disuruh berhenti gitu. Ya subhanallah. Akhirnya si pimpinan Rusia ini, karena keberaniannya mujahid ini. Bayangkan orang kalau berani di jalan Allah SWT, apa yang dia bilang? Pergilah kamu dari sini, saya nggak jadi bunuh. Dia takut kalau dia mau bunuh terus nggak jadi, nggak bisa dibunuh gitu kan. Si mujahid ini pulang lalu cerita kepada teman-temannya, gitu kan. Kadang-kadang orang kalau menggunakan iman itu tidak bisa dijangkau dengan akal, gitu kan. Seperti itu yang terjadi. Dan subhanallah, kata ulama mengatakan wajib hukumnya. Setiap muslim kalau sudah masuk kancah peperangan, tidak boleh ada takut sedikit pun. Yang ada keberanian saja. Tunjukkan keberanian, boleh tunjukkan kesombongan pada musuh. Masih ingat waktu itu di awal perang Uhud yang saya jelaskan, Abu Dujana radhiyallahu anhu, Syammah, sahabat Nabi yang mulia, beliau menggunakan imamah warna merah, jadi punya topi besi. Di atas topi itu dililitkan kain warna merah, gitu kan, imamahnya. Kemudian beliau pakai baju besi, lalu di dadanya juga ditaruh kain, ya, warna merah. Itu biasanya menunjukkan pada saat itu saya siap mati, ini warna darah saya pakai, gitu loh. Lalu kemudian dia berdiri di depan musuh sambil sengaja mengayun-ayunkan pedangnya, lalu memainkan kudanya di depan musuh, gitu kan. Kata Nabi SAW, sungguh perbuatan Abu Dujana ini dibenci sama Allah, kecuali di tempat ini. Kesombongan itu Allah benci. Tapi di kancah peperangan tunjukkan kesombongan itu pada musuh. Pada saat itu tempatnya, gitu. Emang gak boleh tunjukkan kelemahan. Makanya Allah mengatakan, jangan kalian lemah. Jangan kalian merasa hina. Kalian adalah orang-orang yang mulia kalau kalian bertakwa pada Allah. Memang begitu, gitu kan? Harus itu prinsip dasarnya. Lalu kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya adalah wa ma kana qaulahum, ini ayat 147, illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Orang-orang yang kokoh tadi imannya itu di kancah peperangan, doa mereka hanya yang diucapkan dari mulutnya, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami, ya, yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, ya.
Dan tetapkanlah pendirian kami, atau kokohkanlah kaki-kaki kami dalam peperangan maksudnya, dan tolonglah kami terhadap kaum musyrikin atau kaum kafir gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu, kalaupun ditakut-takutin oleh musuh, mereka makin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mereka makin kokohkan ya pendiriannya. Kemudian ayat 148-nya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itulah Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan dan balasan yang sangat baik di akhirat, maksudnya surga. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah ya, kalau orang, ini motivasi sebagian ulama, kalau orang faham memang benar-benar dalam hatinya dia tahu ayat firman Allah SWT yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan perniagaan, dagang, bisnis gitu kan. Karena manusia kalau dibilangi bisnis ini langsung terbuka matanya, yang ngantuk jadi segar gitu kan. Pikirannya untung. Allah pakai bahasa itu, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah saya tunjukkan kalian kepada kalian bisnis ya, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari bangkrut dan siksa, penyiksaan, musibah yang tidak baik. Apa kata Allah? Apa bisnis yang Allah tawarkan? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Terus diikutkan apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian, itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Itu bisnis yang sebenarnya. Jadi kalau orang faham kata para ulama ayat ini, dimanapun ditiupkan kancah jihad, dia sudah hadir di sana. Karena dia tahu, subhanallah, dengan hanya ikut, tunggu musuh tusuk, masuk surga tanpa hisab. 70 keluarga dijamin masuk surga. Nggak ada lagi pertanyaan mungkar nakir. Nggak butuh dimandiin orang mati syahid. Dengan bajunya dikubur begitu. Masuk surga tanpa hisab nanti hari kiamat. Masuk di surga tertinggi, surga Firdaus, hanya tinggal tunggu musuh tusuk. Ingat waktu itu di perang, salah satu peperangan juga, saya lupa Uhud atau Badar, yang sahabat lagi makan kurma, gitu kan? Kata Nabi SAW, oh di perang Badar waktu itu, tidak ada satupun, kata Nabi SAW, yang hadir di sini kalian yang jihad nih, 300 orang lebih, kemudian mati di kancah peperangan ini, kecuali pasti masuk surga. Apa kata sahabat itu? Bakhin ya Rasulullah, bakhin itu indah sekali ya Rasulullah, ulangin lagi. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mati di sini, kecuali pasti masuk surga. Lalu sahabat tersebut makan kurmahnya, lagi 3 butir ya, baru 1 dimakan sama dia, lalu dia bilang, innaha lahayatun tawilah. Teman-temannya belum faham nih, di sebelahnya, dia bilang, hidup ini masih lama. Dibuang sama dia yang 2 butir, yang 1 butir pun dibuang sama dia, tinggal yang di mulutnya dikunyah, lalu masuk ke medan perang, dan perang akhirnya terbunuh, gitu kan. Artinya dia bilang, kalau saya harus habisin 3 butir kurma ini masih lama, gitu. Karena luar biasanya sudah tahu ini, sudah paham, tinggal tunggu ditusuk mati. Mau apa gitu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita meninggal dunia, dan kita pasti meninggal ya, perhatikan dan ingat kata-kata ini. Kalau kita meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mati, kita tidak ingin lagi kembali ke dunia. Itu untuk apa? Untuk kembali ke rumah yang selama ini kita kejar cicilannya, atau kita berusaha isi perabotnya yang bagus, atau kita mau kembali kepada istri atau suami, atau anak-anak, atau apalah ya, kebun, mobil yang mewah, jabatan, teman-teman, itu sudah nggak ada. Apa yang Allah ceritakan kalau orang mati? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan saya di dunia. Semuanya akan mengatakan kalimat ini, siapapun dia. Ya Allah, wahai Tuhanku kembalikan saya di dunia. Untuk apa? Kembali ke mobil yang mewah, saya mau pakai lagi ya Allah. Rumah yang bagus, saya mau tidurin lagi ranjang saya yang 100 juta. Ya, atau menggauli istri ataupun berkumpul dengan suami, dengan anak-anak. Bukan lagi. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya ya Allah saya hidup itu hanya untuk mengejar yang amal-amal soleh dulu yang saya lalai kerjakan. Berharap kembali sujud sekali, berharap kembali Quran yang selama ini Bapak Ibu taruh cuma dipajang di tembok kamar, di lemari itu, berharap waktu mati, ya Allah kenapa saya pajang ya, kenapa saya nggak baca gitu. Pada saat kita meninggal Bapak Ibu sekalian, kita berharap, menyesal kenapa rekening saya itu nolnya banyak, nggak saya infakin di jalan Allah.
Selama ini cuma bangga, syaitan buat bangga, tuh bertambah lagi tuh. Sudah 100 juta, 120. Kapan lagi jadi 150, terus begitu. Sehingga pelit tidak infakkan jalan Allah. Kalau kita mati jadikan apa itu? Warisan. Nggak ada yang dibawa ke kuburan. Semua orang nyesal pada saat itu, berharap sujud sekali, kemudian kembali, ya, mati lagi. Apa kata Nabi SAW? Semua orang yang mati, ya, tidak berharap lagi kembali ke dunia, maksudnya untuk kembali ke dunia kalau selain amal soleh, kecuali mujahid. Mujahid itu, kata Nabi SAW, berharap kembali ke dunia untuk khusus ikut perang lagi, dibunuh lagi. Dia sudah tahu nih pada saat ditusuk, kan kita pikir yang masih hidup sakit ya. Orang yang sudah mati syahid itu berharap kembali ke dunia supaya ditusuk lagi, mati lagi. Begitu terus kata Nabi SAW, dia berharap mati, kemudian ditusuk lagi, hidup lagi, begitu terus ya. Karena dia sudah rasakan bagaimana yang Allah janjikan. Ingat, yang kita bahas ayat Al-Quran, bukan dongeng, sebuah fakta lapangan yang kita imani. Ini ayat Al-Quran. Kata Allah SWT lanjutannya ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati orang-orang kafir, siapapun yang bukan muslim, kafir namanya, Nasrani, Yahudi, siapa saja, kalau kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran, dan jadilah kalian orang-orang yang rugi. Oh, nggak apa-apa rayain Natal, dukung mereka punya anak. Nggak boleh taatin orang kafir. Ngerti kan? Orang kafir pakai baju begini, saya juga pakai baju begini. Kenapa? Tinggalin, nggak usah. Kitanya lebih mulia beriman kepada Allah. Allah ingatin, jangan ikutin mereka. Lalu ayat 150 Allah mengatakan, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ingatlah, hanya Allah lah pelindung kalian dan dialah sebaik-baik penolong. Lalu 151 kata Allah, musuh kalian sekuat apapun Allah sudah tanamkan asal beriman. Sanulki fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'awahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir yang sedang kalian hadapin. Kalau kalian sedang berhadapan dengan musuh, Allah sudah masukkan dalam hati mereka rasa takut, disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat orang-orang zalim. Lalu Allah mengatakan di dalam 152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih. Perhatikan di sini damirnya, pembicaraannya Allah kayak bicara langsung nih. Walaqad sadaqakumullah, ya. Allah telah menyampaikan, memenuhi janjinya pada kalian, wahai orang-orang yang beriman. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu. Maksudnya di sini pada saat perang Badar Allah buktikan kalian menang, kalian berhasil membunuh mereka, gitu kan? Sampai kalian berselisih dan merasa lemah di perang Uhud, gitu kan? Sebagian ulama tafsir bilang waktu awal masuk di kancah perang Uhud kalian bertakbir, kalian semangat, Allah buktiin menang langsung, hitungan menit menang, gitu kan? Jadi sini kata Allah SWT, sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya, berikan kemenangan kepada kalian jika pada saat kalian membunuh mereka dengan izin Allah. Dan pada saat kalian lemah dan berselisih dalam urusan itu, maksudnya tadi pemanah turun, gitu kan? Berselisihlah di antara sahabat di atas gunung itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian suka. Allah sudah lihatkan menang, gitu kan? Kenapa harus ada yang turun dari gunung itu, gitu kan? Di antara kalian ada yang menghendaki dunia, di antara orang-orang yang 43 turun itu berharap dunia, dan ada di antara kalian berharap akhirat. 7 orang yang tersisa tadi berharap akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Akhirnya dikalahkanlah. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Dan ini keluar biasanya ya, kemahamurahannya Allah. Nanti akan kita ambil dalam pelajaran-pelajaran atau kaidah dalam agama. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Artinya nanti kaidah agama ada akan di poin setelahnya.
Termasuk dalam memaafkan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 153, ini masih panjang, saya percepat sedikit. إذ تسعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, maksudnya di medan perang. Waktu kocar kacir, itu kan sudah banyak yang terbunuh, kalian lari semua dari kancah peperangan. Ingat pada saat kalian lari dari kancah peperangan dan tidak menoleh kepada siapapun, sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain dan memanggil kalian. Jadi waktu sahabat pada kocar kacir, Nabi bilang, berkumpullah wahai ibadullah, hamba-hamba Allah di sini, saya adalah Rasulullah, tidak ada kebohongan. Nabi SAW motivasi mereka untuk berkumpul. Karena itu Allah menimpahkan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. Kenapa? Karena tidak menjawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalian jangan bersedih hati lagi ya terhadap apa yang luput. Jadi kalian cukup bersedih karena memang kenapa melanggar perintah Nabi SAW. Tapi setelah itu Allah akan angkat kesedihan itu yang menimpa kalian agar kalian pada saat kalian sudah sadarin Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah mengatakan thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Jadi sini Allah bongkar kedoknya orang-orang munafik yang 300 orang yang pulang ke Madinah itu. Kan gitu. Allah mengatakan, kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa ya kantuk yang meliputi ya segolongan dari kalian. Jadi di sini maksudnya di kancah peperangan itu salah satu ciri khas, kata ulama disebutkan dalam perang Badr dan Uhud, kalau para sahabat ya atau untuk mengangkat takutnya para sahabat, Allah SWT membuat para sahabat ngantuk. Jadi orang kalau ngantuk itu takutnya hilang, gitu kan? Jadi bukan tidur ya, tapi ngantuk. Dia antara harus melawan ngantuknya dan melawan rasa takutnya. Jadi ciri khas mujahidin di medan perang itu umumnya pada saat lagi mau berhadapan sama musuh, beberapa saat mereka itu mengantuk. Mengantuk ini pada saat dia bangun dari ngantuknya atau tidur sejenak itu akan membuat mereka berani, Di sini dikatakan, sedangkan segolongan lagi telah ya dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti prasangkaan jahiliyah. Tapi sayangnya ada orang di antara kalian menyangka dengan sangka jahiliyah kepada Allah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruh milik Allah. Ya. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita atau campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Jadi mereka bilang sangka buruk dengan Allah. Kalahnya di Uhud ini Allah memang yang mau, gitu kan? Memang Allah sengaja mau hukum kita, gitu kan? Jadi tidak ada campur tangan kita, ya nggak usah lah, ginilah dan seterusnya. Padahal sebenarnya tidak benar, ya Allah jelaskan di sini. Katakanlah sekiranya kamu berada, jadi orang-orang munafik tadi itu pada saat dikejar 300 orang itu dikatakan, kenapa kalian tidak ikut? Enggak, kalau kita tidak terjadi peperangan kok, nggak usah, gitu kan? Atau mereka bilang, kayaknya kalau terbunuh pun itu terbunuhnya tidak terhormat, ya mereka bahasakan begitulah. Akhirnya kata Allah SWT, sekiranya katakan kepada orang-orang munafik ini ataupun orang-orang mukmin tapi dia ragu dengan mati di medan perang, katakan sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati itu terbunuh juga, ya. Itu pasti dia akan keluar ke tempat di mana mereka akan terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati manusia. Lalu ayat 155, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan, maksudnya antara muslimin dan musyrikin. Hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan. Maksudnya tadi saya ulangi lagi, di kancah peperangan Uhud tadinya 1000, kemudian 300 orang keluar, itu orang-orang munafik bersama Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, gitu kan.
Ya, 300 orang ini yang sedang Allah singgung di sini. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan, kembali ke Madinah dan tidak masuk ke kancah peperangan Uhud, mereka itu digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Kalau mereka mau minta maaf, taubat, Allah maafin. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat 156-nya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Perhatikan Allah terus berbicara, hai orang beriman, hai orang beriman. Ya kalian selalu bahasanya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu guzzan law kana indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu. Jadi orang munafik yang sudah balik ke Madinah, yang 300 orang tidak ikut, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, maksudnya teman-teman mereka di dalam kota Madinah, gitu kan? Apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan terbunuh. Jadi waktu sahabat pulang ke Madinah, orang-orang munafik bilang, coba mereka tetap ikut kami itu hari kembali dari Uhud, maka mereka tidak terbunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah ya melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya matinya sahabat memang sudah Allah tentukan meninggalnya pada saat itu. Ayat 157, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kalian gugur di jalan Allah, meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagi kalian daripada harta rampasan perang. Ayat 158, wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Kalaupun kalian meninggal dan gugur, tetap kalian juga akan dikembalikan dan dikumpulkan kepada Allah. 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dan dari Allah kepadamu hai Muhammad sehingga kamu berlemah lembut dengan mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, ya ini kembali kepada bahasan para sahabat setelah mereka syok dalam peperangan. Nabi SAW tetap berlemah lembut dengan mereka. Berlemah lembut dengan mereka. Kalau seandainya kau berhati keras, hai Muhammad, dan kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena mereka baru terpukul dengan peperangan. Karena itu, maafkanlah kalau ada yang salah di antara mereka. Tadinya pada saat kamu panggil-panggil, ayo berkumpullah, ada yang sempat lagi dari kancah peperangan, maafkan saja mereka. Mohonlah ampun untuk mereka kepada Allah, dan setelah itu bermusyawarah dengan mereka dalam urusan apapun. Ya. Dari sini Allah SWT menyuruh para sahabat dimaafkan, diminta tobat kepada Allah, lalu gabung rangkul lagi mereka, gitu kan, untuk diajak bermusyawarah dalam perkara apapun, ekonomi, politik, peperangan setelahnya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, sudah niat, sudah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. 160, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah meninggalkan kalian, tidak memberikan pertolongan, maka siapa kira-kira yang bisa menolong kalian selain Allah? Karena itu hendaklah kalian kembali kepada Allah kalau kalian orang-orang yang bertawakal. 161, wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Artinya gak usah repot-repot kalian itu bingung. Kan itu 43 orang pada saat turun dari bukit pemanah, Bapak Ibu sekalian. Itu mereka bilang sama teman-temannya, itu harta rampasan perang banyak tuh, ayo kita turun ambil yuk, kumpulin gitu kan. Tujuannya mereka mau ngumpulin, memang orang yang pegang pun tidak boleh ngambil ya. Mereka harus kumpulin, nanti kepimpinan yang akan membagi. Allah SWT memastikan, kalaupun kalian tidak ikut-ikutan ngambil, hai para pemanah gitu kan, yang mengumpulkan di bawah sudah bertugas. Dan pada saat dikumpulkan di depan Rasul SAW, Rasul tidak akan berkhianat. Gitu kan? Rasul tidak akan berkata, Allah SWT tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa yang dikhianatinya itu.
Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan yang setimpal dengan perbuatannya, sedang mereka tidak akan dianiaya. 162. Afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali? Apakah sama orang-orang kafir, orang munafik yang akan mati masuk neraka dengan orang-orang yang beriman yang mati tulus berperang di jalan Allah? Tentu tidak, karena orang-orang kafir dan munafik itu akan ke neraka jahanam. Lalu kata Allah SWT, ayat 163-nya, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Untuk orang-orang yang beriman itu kedudukan mereka sangat tinggi, bertingkat-tingkat di sisi Allah SWT, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mengutus rasul dari golongan mereka sendiri. Yang paling besar nikmat kalian ada rasul di tengah-tengah kalian, hai orang-orang yang beriman, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa-jiwa kalian dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 165-nya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud kamu bersedih? Kenapa harus bersedih? Padahal kalian telah menimpahkan kekalahan dan kesedihan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada perang Badar. Nah, perang Badar mereka lebih sedih, mereka lebih banyak kekurangan dan hancur. Kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu karena kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagian ulama tafsir bilang, ada sebagian sahabat yang bilang, kok bisa kita kalah sementara kita beriman? Allah sudah janjikan kemenangan kan? Lalu Allah mengatakan, kekalahan itu datang karena perbuatan kalian sendiri. Karena ada di antara kalian yang tadi turun dari medan perang, dari gunung tadi. Perlu Bapak Ibu tahu juga ya, kalau Bapak Ibu kembangkan lagi pertanyaan mengatakan, loh kan yang berkhianat, tanda kutip, bukan berkhianat, yang berijtihad tadi, turun dari bukit itu kan cuma 43 orang. Masa semua umat Islam yang harus kena kekalahannya? Jawabannya iya. Karena memang sudah menjadi hukum Allah, kalau di satu komunitas itu ada orang berbuat salah dan dibiarkan, maka akan datang macam-macam, semuanya akan datang. Dalam hadis dikatakan kalau telah tersebar kerusakan di sebuah komunitas, Allah datangkan siksaannya termasuk kepada orang yang mukmin, akan mati semua. Lalu Allah akan bangkitkan mereka nanti sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang beriman nanti akan selamat di akhirat. Tapi karena dia tinggal di komunitas yang penuh dengan maksiat, maka dia bisa kena, gitu kan? Jadi garis bawah ini ya, kalau Bapak Ibu tinggal di satu komplek, 15 rumah, 13 rumah semua ahli maksiat, pindah dari situ. Jangan malah bertahan, karena kalau datang cobaan, tiba-tiba kebakaran misalnya, tiba-tiba ada perampok, kita juga kena tampiasannya karena perbuatan mereka. Karena ini sudah dianggap satu komunitas, gitu kan? Tadi pasukan itu sudah dianggap satu pasukan oleh Allah. Ada yang berkhianat, ada yang turun, ada yang tadi beristihad melanggar perintah Nabi, maka berarti kena semua, gitu kan? Kena semuanya. Walaupun yang menanggung dosa tadi adalah orang-orang yang 43 itu. Dikatakan juga di dalam 166 ya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biidnillahi wa liya'lamal mu'minin. Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka kekalahan itu juga dengan izin Allah tetap terjadi. Artinya karena Allah sudah atur begini, kita kalau minum racun pasti sakit. Tidak boleh kita bilang gini, kalau misalnya saya minum ini, tidak deh, nggak apa-apa. Saya tidak kena mati, saya tidak akan mati. Padahal racun yang diminum, Allah sudah memang menciptakan tuh bahaya tuh racun, nggak boleh, gitu kan? Maka kalau orang paksain minum, dia bisa mati. Nah ini Allah maksudkan di sini, apapun yang menimpa kalian dari kekalahan tersebut, memang dengan izin Allah juga. Orang kalau sakit kena minum racun dengan izin Allah, karena Allah sudah bebankan penyakit atau dalam racun itu bisa mematikan. Kalau kalian mengkhianati atau menolak titah Rasul kalian akan kalah, gitu kan? Itu sudah hukum dari Allah. Dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.
167 waliya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lam bima yaktumun. Agar Allah mengetahui juga hikmah di antara yang besar diambil dari masalah ya Uhud ini, Allah mengetahui atau memberitahukan tentang orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah dan pertahankan agama kalian, diri kalian. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentu kami akan mengikuti kalian. Jadi orang-orang munafik yang 300 waktu dikejar oleh Abdullah, ya, radhiyallahu anhu, dikejar untuk disuruh panggil kembali. Mereka bilang, kayaknya nggak jadi tidak ada peperangan kok. Ya. Lalu pada saat ditanya waktu di Madinah, kenapa kalian tidak ikut? Ya kami nggak tahu, kami pikir tidak jadi perang. Padahal sudah jelas-jelas musuh depan mata. Itu cuma alasannya. Mereka pada hari itu lebih dekat dengan kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan pada mulut mereka apa yang tidak terkandung dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Terus selanjutnya 168 alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, ya maksudnya orang-orang di Madinah, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentu mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu kalau kalian benar-benar orang yang benar. Katakan pada orang munafik itu, kalau kalian betul-betul memang karena tidak jadi ikut di Uhud sehingga kalian tidak mati, karena itu alasannya, coba kalau pada saat mati datang kepada kalian di Madinah, kalian bisa tolak nggak? Artinya tetap akan mati, itu ajal. 170-nya farihina bima, maaf 169 wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Kemudian dikatakan 170 farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka dalam berita gembira, keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Maksudnya karena mereka mati syahid, mereka sudah dapat balasan yang sangat baik. Mereka lagi senang sekarang orang mati syahid itu. Dan mereka menyampaikan berita gembira kepada semua yang belum menyusul. Kita ini semua ini yang lagi baca ayat ini, semua yang belum menyusul, ya. Tak perlu kalian takut, nggak usah khawatir, kami ini sudah buktiin. Allah buktiin, Abu ceritakan. Ini sebagian ulama tafsir bilang ini terjadi pada syuhada Uhud, syuhada Badr ayat ini ya. Tapi sebagian ulama masukkan di dalam masalah Uhud. Jadi ini masih khilaf di antara sejarah. Jadi beberapa syuhada Badr waktu mereka meninggal, Nabi SAW tunjuk mereka sambil berkata, teman-teman kalian ini sekarang yang mati syahid di sini di Badr sedang berbicara sama Tuhan kalian, ruh mereka. Mereka berkata kepada Tuhan mereka, ya Allah, ya, kembalikan kami di dunia supaya kami perang lagi. Kami ingin mendapatkan double dari apa yang telah Engkau berikan ini, ya Allah. Kata Allah SWT, sudah menjadi sunnahku, peraturanku, nggak mungkin kalian kembali lagi ke dunia, nggak mungkin. Lalu mereka bilang, kalau begitu ya Allah, sampaikan berita gembira kepada teman-teman kami yang belum ditusuk musuh tuh, yang belum mati, sampaikan, nggak usah takut, nggak usah sedih, kami sudah buktiin, gitu kan? Turunlah firman Allah ini. Jadi mereka mengatakan, jadi ini Allah menceritakan tentang yang sudah mati syahid nih. Mereka dalam keadaan yang mati syahid gembira, mati, ditusuk musuh, dimutilasi, dikatakan lagi gembira oleh Allah. Disebabkan karunia Allah. Sekarang mereka lagi nikmatin itu, nikmat-nikmat dari Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka menyampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup yang belum menyusul mereka, bahwasanya tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. 171 yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka gembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. 172 alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Dan orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ya, setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud. Ini tadi yang 629 orang pas tiba di Madinah, Nabi SAW langsung suruh keluar lagi. Mereka keluar semua, ayatnya ini kan. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa mendapatkan pahala yang besar. 173 alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dan kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, ya, orang-orang kafir waktu itu, orang Quraisy berkata di panca peperangan Uhud,
Sesungguhnya manusia, kami orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah. Maka perkataan tersebut menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan juga Allah sebaik-baik tempat pelindung. Sebagian ulama tafsir ini lebih kuat mengatakan ayat ini turun tepatnya pada saat Nabi SAW sudah keluar dari Madinah menuju ke Hamrat Asad tadi. Kan ada Mu'bad tadi ya. Itu Al-Khuzai coba menyebarkan isu menakut-nakuti sahabat. Sahabat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami nggak takut, gitu kan. Lalu kemudian ayat 174, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar karena mereka nunggu 3 hari di Hamrat Asad, ternyata orang-orang Quraisy takut, kan gitu. Dan ini luar biasa mengobati ya rasa kecewanya sahabat waktu kalah di Uhud. Itu kan ternyata orang Quraisy nggak berani lagi datang. Tersebar berita bahwasanya kaum muslimin justru yang menang. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Nggak ada peperangan ternyata, tapi mereka dapat pahalanya. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. 175, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya semua itu yang kalian dengar isu yang kalian dengar, takutlah, musuh kuat, beginilah, senjatanya kuat, mereka punya prajurit banyak, mereka punya teknologi, semua begitu. Itu hanya upaya syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang kafir itu. Karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Ya, subhanallah, ini ada sebuah poin pelajaran di sini ya. Sekarang ada umat Islam yang bukan memotivasi umat Islam untuk membela agama Allah, tapi takut-takutin orang Islam. Ya, oh, enggak bisa kita lawan Amerika. Amerika itu kuat, teknologinya canggih, begini, begitu. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke buku sejarah, pernahkah Anda temukan pasukan Islam lebih banyak daripada pasukan kafir? Pernahkah dalam sejarah Islam dicatat senjata umat Islam lebih canggih daripada orang kafir? Belum pernah. Pasti pasukan lebih sedikit, lebih sederhana, ya, jumlahnya lebih sedikit itu biasa, dan lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit persiapannya, begitulah. Tapi menang, gitu kan? Karena Allah sudah mengatakan sudah kemenangan dari Allah SWT, gitu, bukan dari orang-orang kafir. Ini subhanallah banyak orang malah takut-takutin umat Islam gitu. Wala yahzunka 176 wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufur innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian sedih dengan orang-orang yang segera menjadi kafir. Orang yang sudah murtad tinggalin. Ya, kadang-kadang subhanallah ada satu orang Islam murtad kita ketakutan. Oh, sana satu murtad tuh, biarin murtad. Islam enggak butuh dengan orang murtad. Urus yang muslim, kan gitu. Dia pilih kafir, ya kafir aja. Kata Allah, nggak usah sedih dengan orang yang kafir. Ya, dia yang bodoh, bukan kita. Dia yang bodoh, ngapain kita yang sedih, gitu kan? Walaupun kerabat kita sendiri. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberikan mudarat kepada Allah. Allah nggak rugi dengan dia murtad tuh. Dia yang rugi, Allah nggak perlu dengan dia gitu. Allah berkehendak tidak akan memberikan bagian buat dia di akhirat sebenarnya, gitu kan? Dan bagi mereka azab yang pedih. 177 innal ladzina ishtaraul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, di sini turun kepada orang-orang munafik tadi itu. Sekali-kali mereka tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. 178-nya wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Di sini Allah berikan keterangan kepada orang yang beriman, orang-orang kafir tuh yang sempat menang untuk kalian di medan Uhud, walaupun asalnya kalian kalah, ada pelanggaran yang kalian lakukan, tapi orang yang terbunuh mati syahid di antara kalian. Kalian pulang dapat pengalaman, nggak ada yang rugi. Tapi orang-orang kafir itu, apa kata Allah? Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka, maksudnya masih diberikan umur sedikit, masih diberikan kemenangan sedikit, adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Terakhir ayat 179-nya.
Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Artinya Allah tidak mungkin membuat kamu terus-menerus susah, enggak. Allah cuma kasih pelajaran, nih pelanggaran terjadi, nih akibatnya, gitu kan. Berzina, ya ini hukumannya. Tapi nanti Allah tarik lagi kembali, gitu kan. Seperti itu, Allah tidak akan biarkan. Sehingga dia menyisihkan mana yang buruk, ya. Jadi Allah jadikan pun kejadian itu terjadi pun di Uhud, hikmahnya adalah Allah pisah di antara kalian. Ternyata dari 1.000 itu 300 munafik, ya. Dan ada 700 yang baik beriman, gitu kan. Allah menyisihkan, mengeluarkan yang buruk orang munafik dari yang baik orang yang beriman. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Akan tapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Tapi Allah sebenarnya, ini berita pasti benar yang Allah janjikan. Cuman Allah tidak akan memberitahukan kalian berita gaib. Allah tidak akan bilang, oh di Uhud kalian kalah, nanti ada yang terbunuh, orang kafir begini, nanti ada yang berkhianat. Allah sudah tahu sebenarnya. Tapi Allah mengatakan, Allah tidak ingin memperlihatkan hal gaib kepada kalian. Ya, tapi Allah memilih dari rasul-rasulnya yang Allah ingin sampaikan. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jika kalian beriman dan bertakwa maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian dalam bahasan kita adalah tentu dalam membela kebenaran, gitu kan. Yang penting adalah membela kebenarannya dan kebenaran itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kebenaran itu diatur dengan baik, ya, maka yang dilihat pun kebenarannya, bukan orangnya lagi, bukan pejuangnya. Misal ada orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat apa yang mereka perjuangkan, kebenarannya. Enggak usah lihat siapa yang berperang. Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia orang baru masuk Islam tadi, enggak penting. Tapi apa yang mereka perjuangkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, kebenaran itu sebenarnya engkau akan mengetahui dari pembela-pembelanya dan bukan kebenaran dari julukan seseorang padanya. Maksudnya kenapa orang membela kebenaran? Karena itu kebenaran sendiri memang harus dibela, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Lalu saya ringkaskan sini beberapa poin. Ada yang keempat, ya, lahirnya beberapa kaidah penting dalam agama. Yang pertama, memaafkan adalah perintah Allah. Karena Allah memaafkan dan menyuruh Nabi SAW tadi memaafkan kalau ada yang taubat tadi. Yang kedua, tentu saya sudah pernah jelaskan ya Bapak Ibu, kalau ada orang buat salah maafin aja. Selama dia belum minta maaf kepada kita, tetap hukuman akan datang kepadanya. Jadi memaafkan perintah ibadah. Ada yang ghibah kita, maafin. Ada orang utang belum bayar, maafin. Kita maafin lebih dulu. Maafin ini sebuah ibadah. Tapi selama dia belum melakukan, dia belum minta maaf, dia belum mengembalikan, gitu kan? Maka berarti dia tetap akan dihukum oleh Allah. Jadi memaafkan sendiri ibadah itu. Yang kedua adalah bermusyawarah bagian daripada ibadah, daripada agama kita. Nabi SAW disuruh setelah perang, kalaupun di Uhud, selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi cobalah bermusyawarah dengan teman-teman sekitar yang dipercaya. Yang ketiga, Allah zat yang maha tahu dan berkuasa, serta selalu senantiasa mendidik orang-orang yang beriman. Yang keempat, ini poin-poin kaidah yang diambil ya dari perang Uhud juga. Kelemahan dan terkalahkannya kaum muslimin itu bukan karena ya mereka masalah imannya, tapi karena ada pelanggaran yang terjadi di sisi iman mereka itu, gitu kan? Sementara kemenangan justru bertitik pada dua hal, iman dan pengorbanan. Yang kelima adalah sunnatullah yang akan terjadi, ya. Tadi kalah, menang, itu akan terjadi, dan itu sudah saya jelaskan tadi. Yang keenam, Allah Azza wa Jalla memilih para syuhada. Ini juga sudah saya jelaskan tadi, bagaimana Allah menyortir orang-orang yang akan mati syahid. Dan yang ketujuh, dan ini poin terakhir adalah syaitan menakut-nakuti. Maaf, bukan poin terakhir ya. Syaitan menakut-nakuti ya, semua orang yang beriman, tapi upaya dia hanya menakuti. Pasti setiap kali Bapak Ibu mau ibadah ditakutin sama syaitan. Dikhawatirkan, mau bangun subuh masih ngantuk misalnya, gitu kan. Mau ke masjid, hujan, padahal cuma gerimis, gitu kan. Misal apa sajalah, oh sudah terlambat, sudah iqamah, sudah masuk, salat di rumah aja. Dia berusaha membuat kita khawatir. Setiap ada kekhawatiran itu tepis aja, langsung lakukan dan bertawakal kepada Allah SWT. Ini senjata syaitan, ya, gitu. Mau jihad, tidak usah nanti kamu mati, kalau luka bagaimana, kalau perutmu nanti ditusuk bagaimana, kalau ini ditakut-takutin, gitu kan.
Padahal belum tentu musuh bisa menyentuh dia. Yang kedelapan, belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar nikmatnya dibandingkan belajar dari masalah atau musibah jauh lebih besar daripada nikmat. Belajar dari musibah yang sedang terjadi itu sebenarnya lebih besar daripada sedang menikmati nikmat yang ada, gitu kan? Memang menyakitkan bagi kaum muslimin, tapi menjadi pelajaran yang besar, kan gitu. Misal gini, Bapak Ibu lagi makan, nikmat ya, sampai laparnya hilang. Itu sebuah nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu lapar, kemudian nanti baru dapat makanan, sempat menikmati lapar itu lebih besar sebenarnya pelajaran bagi manusia dibandingkan dia sedang makan tadi. Karena kalau dengan lapar kita bisa tahu nikmatnya makan. Beda kalau makanan tiba-tiba ada, gitu kan? Bisa ditangkap maksudnya ya? Seperti itu. Kemudian yang kesembilan, kedudukan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah. Pentingnya mempelajari sirah. Jadi tadi ini kita dengan belajar sirah kita jadi tahu ayat-ayat yang turun, bagaimana Allah berbicara dengan para sahabat. Ini bukan khayalan, bukan dongeng ini. Ya, Allah berfirman langsung dengan para sahabat. Dan ini kita sudah baca tadi semuanya. Dan yang terakhir poin ke-10 adalah sempurnanya agama Islam ini karena Islam menjelaskan dan membuka segala sesuatu termasuk kekalahan orang-orang beriman. Jadi bukan aib dalam Islam, waktu perang Uhud Allah ceritakan tentang mereka kalah, Allah jelaskan penyebab kalahnya, dan Islam itu menandakan agama yang sempurna karena salah pun dijelaskan, gitu kan? Bukan aib untuk menceritakannya. Banyak orang subhanallah ya, selain non muslim, mereka menutup-nutupi kesalahannya dan menonjolkan kemenangan. Bahkan banyak yang merekayasa data, nggak pernah menang tapi menang terus, gitu kan? Pernah nggak antum lihat film Amerika itu kalah? Hah? Kalah atau menang terus? Dengan hebatnya ada Rambo yang cuma khayalan saja, gitu kan? Itu kan cuma khayalan. Ya, dengan badannya besar, kemudian dia bisa bermain dengan actionnya mengalahkan satu negeri, satu kota, bisa mengalahkan. Itu bohong. Nggak ada mana, benar nggak? Nggak benar, gitu kan? Nggak benar. Tapi dalam Islam memang benar, yang benar-benar, yang salah-salah. Dan dalam Islam memang peperangan itu terjadi dengan kerjasama antara semua pasukan dan prajurit. Allahu a'lam. Ini kurang lebih pelajaran kita hari ini, dan insya Allah pertemuan akan datang nanti kita akan lanjutkan lagi dengan beberapa peperangan yang terjadi setelah perang Uhud itu sendiri. Dan mohon maaf untuk hari ini saya tidak buka pertanyaan karena waktu yang terdesak. Saya harus ke Cikarang lagi. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu insya Allah kalau punya pertanyaan bisa melalui SMS ke saya atau di WhatsApp yang sudah pernah saya tinggalkan nomor HP, atau juga bisa disimpulkan dan dikumpulkan. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan bahas lagi. Mungkin sampai situ dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.